Halo semuanya, aku habis jalan-jalan, sekalian aku foto-foto. Nah, aku foto-foto di daerah Cianjur, karena kebetulan aku juga lagi tinggal di Cianjur. Setiap aku mau hunting foto, itu pasti malu-malu banget. Jadi kayak nggak pede gitu mau ngefoto orang. Nah, aku langsung aja ngefoto apa yang aku lihat menurutku cukup bagus. Nah, di situ aku dapat foto anak SMA. Ya, anak SMA. Jadi seharusnya aman ya kita ngefoto anak SMA. Nah, kira-kira prosesnya kayak gini. Oke, guys. Ngefoto anak sekolah nggak bakal tangkap FBI kan ya? Nah, kita foto ya. Habis aku ngefoto anak SMA, aku ngelanjutin nih jalan dari City Mall ke arah Hypermart kalau nggak salah itu namanya kan. Nah, di situ tuh aku lihat bapak-bapak kan lagi duduk gitu merenung, dan kebetulan bapaknya itu lagi nggak fokus ke aku. Jadi sifat-sifat malunya itu masih tertolong lah. Jadinya aku foto aja dari agak belakang gitu, dan hasilnya pun kayak gini. Menurutku di foto ini agak bagus ya, karena ada foreground. Nah, foregroundnya itu kan dari si daun. Nah, terus jadi makin membantu untuk fokus ke bapaknya. Dan nanti misal kalau di color grading itu jadi lebih mudah. Kita nggak perlu menambahkan begitu banyak vignette untuk ngefokusin ke bapaknya. Cuma kita tinggal mewarnain, kita mainkan kontras antara bapaknya sama lingkungan sih. Oh ya, BTW aku huntingnya itu pagi hari. Jadi di luar tuh masih agak biru, dan di Cikonya itu ke orange, jadi kan warnanya kayak teal and orange ya, teal and orange ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu kayak bagus banget gitu, maka aku foto. Selanjutnya aku jalan terus. Nah, itu ada jembatan. Setelah aku lihat-lihat di jembatannya itu ternyata cukup menarik ya, karena kan mungkin karena pencahayaan matahari udah mulai terbit, terus suasana itu masih kayak biru banget gitu karena pagi hari kan. Nah, aku ngefoto sungainya, dan itu menurut hasilnya cukup bagus. Kalau dilihat-lihat ya, itu warna antara sungai birunya sama sungainya nggak biru-biru banget sih, cuma waktu itu kelihatannya biru, dan hijau daun itu sangat kontras, jadi kayak matching banget gitu dia. Aku kurang jago juga ya kayak ngasih misal komposisinya gimana, warnanya gimana gitu. Cuma emang hobiku sebagai fotografer, hobiku itu fotografi juga. Jadi ya aku suka sharing aja. Di samping sungai itu ada kayak daun-daun yang gue bilang tadi kan. Nah, daun-daunnya itu kebetulan kayak ngebelakangin dari cahaya matahari gitu. Jadi seolah-olah itu, bukan seolah-olah, emang ada backlight dari cahaya matahari. Nah, waktu itu aku tuh pingin nangkep nih antara matahari sama si daunnya. Jadi kayak waktu itu tuh warna kuningnya itu bener-bener kayak membuat si daun itu terlampak segar sama bagus gitu. Hasil jepretannya kayak gini, cuma ya oke lah, cuma kurang mempresentasikan apa yang kulihat waktu itu, karena belakangnya pun karena backlight ya, pasti tekstur belakang, terus detail belakang itu pasti nggak dapet. Nggak jauh dari jembatan itu ada kayak warung. Nah, warungnya tuh warnanya kuning. Kuningnya tuh tapi kuning-kuning tua, kalau kalian tahu. Nah, habis kulihat-lihat, pas banget sama matahari terbit. Itu kayak memberikan suasana tempo dulu gitu. Jadi seolah-olah aku ada di desa, terus matahari baru terbit, dan kayak bikin suasana tuh relax gitu. Nah, ini ke foto ya. Kurang lebih yang ke foto kayak gini. Nah, ini hasil foto sama apa yang aku rasakan ini yang paling mirip menurutku dari beberapa foto yang kujepret hari itu ya. Ini merupakan foto favoritku. Habis itu aku jalan agak jauh lagi, dan sekitar daerah dekatnya, apa ya kalau dibilang ya, bukan Indomaret. Kalau nggak salah itu di kanan jalannya itu ada semacam kayak tempat untuk, apa sih namanya? Yang buat tusuk-tusuk itu apa? Biliar. Nah, di kanan jalannya ada tempat buat biliar. Nah, terus aku ngefoto ada tower. Cuma waktu itu ekspektasiku itu tower, belakangnya itu ada kayak tekstur atau detail dari si awan. Nah, cuma nggak ketangkap lagi, karena emang seharusnya kalau misal aku mau nangkep detail belakang, itu kan harus ngorbanin warna.
dari si tower, jadi kelihatan seperti siluet gitu kan. Cuma waktu itu aku maksa kan, jadi mau ngelihatin si towernya. Nah akhirnya waktu aku color grading, si towernya ini emang kelihatan, detailnya dapat, cuma belakangnya kan jadi kayak putih banget kan, jadi kayak kurang menarik. Dan karena aku bingung, akhirnya kita pakai black and white untuk color gradingnya. Habis itu ada toko, kalau nggak salah itu My Outfit. Itu kalau kalian lihat di foto ini, itu bener-bener indah banget. Waktu pagi hari itu bener-bener indah banget, karena mataharinya itu bener-bener nyinarin si tokonya. Dan tokonya kalau nggak salah warnanya itu ala-ala apa ya, kalau dibilang industrial lah. Jadi itu kayak cuma di aci doang, jadi nggak ada warna catnya kalau nggak salah sih. Nah itu mataharinya tuh bener-bener kayak ngasih warna ke si dindingnya, jadi itu bener-bener kuningnya dinding itu didapat dari cahaya matahari. Dan bener-bener bagus menurutku waktu itu. Nggak jauh itu ada tiang listrik, dan menurutku aku bisa ngambil foto itu yang bener-bener leading line. Nah, kita pakai bantuan garis buat nyampe ke suatu objek. Jadi biar garis itu nuntun kita fokus ke objek yang mau kita tunjukkan. Nah, di situ itu karena banyak kabel yang semrawut, jadi itu gampang banget kita nunjukin ke objeknya. Kalau kalian semisal pernah ke Cianjur, jadi di Cianjur itu kan banyak kayak semacam taman mini, terus trotoar. Jadi separasi antara jalan raya sama trotoar itu ada kayak taman mini. Nah, itu ada beberapa daun. Cuma emang aku akuin, kalau tiap pagi hari kita lihat cahayanya kan emang lembut banget ya. Jadi waktu kita waktu cahaya matahari pagi itu kena objek, itu objeknya bener-bener kayak makin glow, kayak berkilau, dan kita tuh mudah banget untuk ngefokusin ke si objeknya. Nggak jauh dari situ aku nemuin suatu pemandangan yang bagus banget, karena gini, tiap trotoar di Indonesia itu selalu ada yang buat orang tunanetra, yang warna kuning itu, yang bertekstur kan. Nah, waktu itu aku lihat tuh ada kayak ibu-ibu itu lagi gendong anaknya pagi kan. Dan gimana itu, aku nggak tahu gimana prosesnya, cuma mataku waktu itu ngelihat kayak ada garis tuh yang si trotoar yang ada kuningnya buat orang tunanetra itu ngarah pas banget ke ibunya. Dan ibunya itu kayak diapit antara trotoar gini, rumah trotoar. Nah itu kayak diapit banget. Jadi bener-bener garis bantu buat ngeliding ke ibunya itu banyak banget. Habis aku ngefoto ibunya itu ada lapangan ya. Aku lupa nama lapangannya apa, cuma habis dari SMA 1 itu lurus dikit tuh ada lapangan. Ya lurus belok kiri ada lapangan. Di situ lagi banyak orang jogging. Aku ngeberaniin diri buat ngefoto, karena kalau misal kita ngefoto orang lagi jogging itu agak ini ya, agak malu, karena orang jogging itu biasanya sadar kamera. Nah aku tungguin setiap orang yang jogging, dan karena ini lagi ngefoto sport saya hitungannya ya, jadi shutter speed-nya aku tambahin sekitar 300 sampai 500 biar bener si objeknya nggak ngeblur. Objek yang mau aku tunjukkan sama lingkungan itu berbaur, jadi kontras warnanya kurang dapat. Cuma ini foto yang bagus. Oh ya, BTW foto ini pakai rule of third. Kalau itu kita arahkan ke pojok kanan bawah, jadi dia kena garis horizonnya kena, vertikalnya saat kena, jadi ada di bener-bener perpotongan di sebelah kanan bawah. Ini foto yang agak bagus juga, bener-bener orangnya itu melayang. Fotonya sebenarnya baju orangnya sama si lingkungannya itu ini berbaur ya, warnanya mirip, cuma di foto ini ketolong sama daun-daun hijau. Jadi fokus ke orangnya tuh dapet banget. Dan waktu aku lihat fotonya kayak, aku dapat foto yang bagus. Orangnya melayang, ekspresinya dapet, posenya dapet. Terus ini aku tetap lanjut ambil foto, dan aku pingin meningkatkan kepedeanku buat nge-street fotografi. Karena jujur, nge-street fotografi itu perlu mental yang kuat, karena kita ngefoto orang asing. Dan intinya fotografer yang nge-street itu biasanya mentalnya harus kuat, karena kita ngefoto orang asing dan kadang-kadang dilatih. Aku ngefoto ini, dan sebenarnya aku, kalau boleh jujur, aku agak bingung cara nge-color gradingnya gimana, karena terlalu overexposure waktu aku lihat di Lightroom. Tapi akhirnya aku mau mutusin buat ala-ala grainy vintage gitu. Waktu itu dapat fotonya itu langsung kayak lensa ke objek. Aku pingin pakai semacam kayak foreground di depan. Jadi biar
makin ngefokusin ke objeknya, nggak pakai, maksudnya nggak terlalu bergantung kepada bokeh yang dihasilkan oleh lensa ya. Nah, aku di sini pakai beberapa daun buat ngasilin foreground, dan hasilnya menurutku lumayan, cuma kurang fokus lagi ke objek, jadi banyak misfokus banget. Cuma akhirnya aku agak menyerah akan hal itu karena skillnya belum nyampe, dan aku udah mulai agak kepanasan di situ. Karena aku kan juga pakai jaket ya, karena awalnya dingin, terus udah mulai panas, itu agak gerah gitu ke badan. Aku langsung aja foto lagi, cuma langsung lensa ke objek. Kita pakai kemampuan the bokeh, the power of bokeh. Nah, ini fotonya agak bagus, karena bokehnya dapat, fokusnya dapat, jadi kelihatan tajam banget. Kalau ngefoto itu biasanya kan capek, dan aku tuh lapar juga waktu itu. Aku lagi pingin beli cemilan. Ada kayak warung pagi itu kan biasanya jual ini, apa, jajanan-jajanan tradisional. Nah, kebetulan warungnya itu ada matahari itu yang bikin nge-backlight gitu. Aku tuh pingin nampilin suasana waktu itu, cuma kulihat di hasil fotoku itu ternyata nggak sesuai apa yang kurasakan gitu. Jadi nggak nge-capture momen yang kurasakan. Ini yang ku bilang, ini yang selalu ditakutkan sama orang-orang nge-street. Di dekat situ tuh ada bapak-bapak parkir kan. Aku ngefoto bapaknya, dan bapaknya itu sadar kamera. Itu aku langsung kayak deg-deg gitu, kayak, apa aku harus bilang dulu gitu kan, kayak takut banget gitu intinya kan, mau minta izin. Akhirnya aku ya nge-brandin diri, aku akhirnya minta izin ke bapaknya, meskipun aku di situ sangat gugup dan kesannya kayak memaksa. Sebenarnya aku mau minta izin yang baik gitu, cuma akunya terlalu takut sehingga gugup cara ngomongnya. Pak, tadi saya ngambil fotonya, Pak, nggak apa-apa, Pak ya? Agak-agak kelihatan. Buat apa itu kan? Buat konten nanti, Pak. Ya, Boleh ya? Makasih, Pak. Karena ini aku waktu ngambil fotonya kan udah agak jauh ya jalannya. Kurang lebih itu udah jalan 2-3 kilo kalau nggak salah. Sekitar 30 menit lebih. Ya mungkin adalah kalau 40-50 menit. Jadi kayak aku bawa kamera ngefoto itu mulai agak biasa. Mulai agak biasa. Jadi rasa kayak malu canggung di awal itu mulai agak hilang. Jadi aku udah mulai bisa fokus buat ngambil foto. Dan aku waktu itu deket sama area jual beli makanan pagi, sarapan, mungkin bisa dibilang sarapan dan cemilan. Aku mulai pingin dapat momen gimana waktu pembeli sama penjual itu transaksi gitu. Jadi aku pingin nge-capture momen itu, dan untungnya aku dapat satu foto yang bagus. Habis itu aku lihat ibu-ibu lagi di halte nungguin. Aku nggak tahu ya, kalau Cianjur itu kayaknya angkot doang, nggak ada bis. Cuma kayaknya ada bis, apa namanya tuh, Doa Ibu sama MGE kalau buat ke Bandung. Cuma kayaknya di daerah situ nggak lewat sih, lebih ke angkot. Nah, ibu-ibu nungguin angkot, nungguin angkot. Intinya ibu-ibu nungguin angkot. Nah, aku ngefoto aja. Karena menurutku biasanya ibu-ibu ngerumpi itu cukup unik buat difoto. Karena ekspresinya itu sangat ekspresif ya. Ya, ekspresinya ekspresif. Intinya mereka mudah menunjukkan ekspresinya. Nggak lama, matahari makin tinggi, jadi makin panas, dan di mataku itu makin kelihatan kontras cahaya sama bayangan. Waktu itu aku lagi deket di daerah alun-alun, dan makin kelihatan kan kontrasnya itu antara bayangan sama cahaya, atau mungkin highlight, ininya yang kena cahaya. Jadi aku lagi nyoba buat latihan nih, gimana nanti kira-kira komposisi buat dapatin foto yang bagus, kontras cahaya sama bayangan. Karena biasanya fotografer yang profesional itu kalau dapat cahaya sama bayangan itu benar-benar kayak, wah ini momen langka gitu. Jadi kita tunggu sampai orang lewat di cahayanya, nanti kita foto, benar-benar kontras gitu antara objek sama lingkungannya. Terus aku mau nyoba nge-framing ya, pakai sesuatu yang ada di daerah alun-alun. Di daerah alun-alun itu ada kayak tiang-tiang gitu, jadi aku mau coba nge-framing. Sebenarnya aku mau cari kontras, cuma nggak dapat, dan aku akhirnya pilih untuk nge-framing. Nah, aku tempatin objeknya itu di tengah-tengah antara tiang, jadi itu tiangnya sebagai framing, nanti objeknya di tengahnya. Itu juga pakai roll of dirt, jadi center object. Yang paling susah dari nge-street itu adalah
kalau kita pakai lensa wide, karena kita susah banget ngatur komposisi, itu challenging menurutku. Nah, di sini aku coba ngefoto masjid ya. Aku nggak tahu nama masjidnya apa, Masjid Agung apa gitu. Cuma waktu itu emang cukup bagus, karena langitnya juga lagi biru. Jadi aku foto aja, dan warnanya aku bikin agak vintage, jadi lebih ngena. Dan yang terakhir, aku ketemu anak kecil mau sekolah. Ya, anak kecil mau sekolah. Ya, intinya anak kecil mau sekolah, aku foto, dan kebetulan anak kecil yang ini kayaknya agak sadarkan kamera. Jadi waktu ke foto dia lagi ngadap kamera juga. Terus mau aku tunjukin juga ke yang nganter sekolah, ibunya kayaknya. Ya, kayaknya ibunya lagi nganterin sekolah. Mau lihat gak, Dek? Ya. Tuh, lihat tuh ada tuh. Tuh. Makasih, Iya. Mau sekolah, Bu? Iya, sana. Oh iya. Mangga, Bu. Ya. Nah, habis itu udah selesai karena aku udah capek banget buat jalannya, karena kurang lebih aku jalan 4 kilo dan selama 1 jaman lebih. Nah, itu aku capek banget dan ya akhirnya aku pulang, dan kurang lebih kayak gitu perjalananku dalam nge-street foto. Nah, mungkin buat kalian yang nge-street foto masih malu-malu ataupun nggak pede akan hasil karyanya, emang gitu. Karena semua yang baru dimulai itu pasti aku yakin hasilnya nggak langsung bagus, karena di era sekarang ya, di zaman sekarang, kita selalu ngelihat sesuatu yang sudah bagus dan kita terinspirasi, dan ketika kita nyoba, itu hasilnya selalu nggak sesuai sama yang kita panutan gitu. Jadi ya emang itu harus dilatih, dan kita harus sering-sering juga ngefoto, nggak harus nge-street, tapi kalian tetap terus bisa melatih skill kalian, terus diasah skill kalian. Aku yakin nanti bakalan jadi bagus. Fotoku pun juga belum bagus, aku masih juga belajar. Dan aku cuma pengen sharing, semoga mungkin teman-teman pemula yang sama kayak saya itu mentalnya naik buat nge-street, dan biar street fotografi makin rame lagi, makin pede, dan semoga nanti misal orang-orang yang ada di sekitar kita itu makin paham, oh ini orangnya lagi ngefoto, dan mungkin lebih toleran buat kita ngefoto. Jadi nggak terlalu menakutkan gitu suasananya ketika kita mau ngefoto. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Kalau ada komen dan komentar, silahkan ditaruh di kolom komentar. Nggak harus subscribe, nggak harus di-share. Semoga ini cukup bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.